warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan IP Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kompetensi dasar 3.5, yaitu mengenai unsur-unsur yang membangun karya sastra berupa cerita pendek baik secara lisan maupun secara tulisan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat memahami unsur-unsur yang membangun cerita pendek. Yang kedua, dapat mendata unsur-unsur yang membangun cerita pendek. Yang ketiga adalah dapat menjelaskan unsur-unsur yang membangun cerita pendek. Dan yang keempat, dapat menyimpulkan unsur-unsur yang membangun karya sastra berupa cerita pendek. Nah, unsur-unsur yang membangun karya sastra itu apa saja? Nah, di sini ada dua unsur dalam membangun cerita pendek. Satu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini adalah satu, ada tema. Tema di sini adalah ide pokok dari seluruh cerita yang ada pada cerpen tersebut. Maka sering ada pertanyaan, temanya yang sekarang apa ya? Nah, itu adalah inti dari cerita yang dibuat itu apa ya? Berikutnya ada alur. Nah, alur di sini ada 3 macam. Ada alur progresif, ada alur regresif, dan ada juga alur gabungan. Alur progresif di mana satu buah cerita dikisahkan dari awal sampai akhir, tidak menceritakan kisah masa lalu. Jadi secara berurutan dari awal sampai akhir itu kisahnya adalah seperti berkelanjutan ya, tidak mengisahkan masa lalu. Nah, itu dinamakan alur progresif. Sedangkan alur regresif sering juga disebut dengan alur flashback. Kenapa dikatakan? Karena kisah yang ada di dalam cerita tersebut mengisahkan tentang kisah masa lalu. Contohnya kalian mengisahkan tentang masa kanak-kanak, atau kalian pernah mengalami kejadian di masa yang lalu. Nah, itu bercerita tentang kisah masa lalu. Maka yang alur yang seperti itu dinamakan alur regresif atau alur mundur. Lalu yang seperti apa? Alur gabungan. Nah, alur gabungan di sini sering juga disebut dengan alur kompleks karena di sana ada kesatuan dari alur gabungan. Ada kesatuan dari alur progresif dan alur regresif ya. Nah, awalnya berkisahkan tentang masa sekarang, lalu bercerita tentang kisah masa lalu, dilanjutkan dengan kisah masa sekarang sampai yang akan datang. Nah, di situ ada percampuran di situ ya, alur maju dan percampuran alur mundur. Maka di situ dinamakan alur gabungan. Berikutnya ada tokoh. Nah, tokoh di sini ada 3 macam tokoh. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis di sini adalah tokoh yang memiliki peran yang baik. Sedangkan antagonis, tokoh yang memiliki peran yang jelek atau buruk atau jahat di sana ya. Sedangkan tritagonis adalah tokoh yang mendampingi, baik mendampingi yang tokoh protagonis atau yang mendampingi yang antagonis di sini ya. Itu adalah tokoh. Sedangkan berikutnya adalah penokohan. Penokohan di sini berbeda dengan tokoh. Kalau tokoh adalah orangnya,
kalau penokohan adalah perwatakan dari tokoh tersebut. Apakah perwatakannya sombong? Apakah perwatakannya jujur di situ ya? Nah, itu perwatakan dari tokoh yang ada pada penokohan ya. Jadi sangat berbeda antara tokoh dan penokohan. Berikutnya adalah setting. Sering juga disebut dengan latar. Pada setting ini ada suasana, ada waktu, ada juga tempat. Suasana yang ada di sini dalam satu buah cerita ini, kalian mau menempatkan suasana yang seperti apa? Apakah suasananya sedih? Apakah suasananya gembira? Atau suasananya menegangkan? Atau suasananya menakutkan? Ya. Nah, itu ada pada suasana. Lalu ada juga berikutnya adalah nomor 2, adanya waktu. Kapan waktu cerita pendek itu dalam satu buah ceritanya itu dilaksanakan ya? Apakah mungkin siang hari, tengah hari, atau malam hari, atau mengisahkan tentang tahun berapa ya? Itu ada pada waktu di situ ya. Tempat. Nah, ini juga sangat penting karena dalam satu buah cerita tempat itu harus jelas di mana tempatnya. Yang terakhir adalah sudut pandang. Kalau dalam sudut pandang di sini tulisan mengacu kepada pengarang. Di mana pengarang menempatkan dirinya? Apakah pengarang terlibat dalam satu buah cerita tersebut atau pengarang tidak terlibat? Kalau pengarang terlibat di dalamnya, maka pengarang bisa menjadi orang ke-1, bisa menjadi orang kedua, atau pengarang bisa menjadi orang ke-3. Sedangkan pengarang jika tidak terlibat di dalam cerita tersebut, maka pengarang hanya menjelaskan tentang kisah orang lain di sana ya. Itu adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam, yaitu unsur intrinsik. Ya, mengapa dikatakan wajib yang ini adanya ya? Seperti tema, alur, tokoh, penokohan, setting, dan sudut pandang ini wajib. Kalian bisa bayangkan, jika kalian menonton satu buah film, bagaimana jika tidak ada tokohnya? Kalian juga bisa membayangkan, jika kalian menonton sebuah film tetapi tidak punya tempat, ya. Maka hal yang seperti ini adalah unsur intrinsik yang wajib adanya. Itu ada tema, ada tokoh, ada alur, ada penokohan, dan ada setting, serta ada sudut pandang. Ini semua wajib adanya ya. Nah, sekarang yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik ini apa saja? Kenapa dikatakan unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar? Karena keberadaannya ini tidak semua harus ikut seperti yang ada dalam unsur intrinsik. Karena dalam unsur ekstrinsik di sini kalian bisa memilih apakah mau bercerita tentang sosial budaya, apakah mau bercerita tentang religius atau nilai-nilai moral yang lainnya ya. Kalian bisa memilih di situ ya. Tidak semuanya harus ada. Kisahnya apakah mau kisah tentang remaja, bagaimana suasananya di sana, mohon maaf, bagaimana sosialnya yang ada di sana, atau mau seperti religius, nah bagaimana sifat kereligiusannya yang ada dalam cerita tersebut ya. Nah itu unsur ekstrinsik. Kalian mau dua-duanya dipakai, yang sosial dipakai, yang religiusnya juga dipakai, itu tidak menjadi masalah. Atau mau satu saja, maka yang seperti ini dinamakan unsur yang membangun karya sastra dari ekstrinsik ya. Demikianlah penjelasan unsur-unsur yang membangun karya sastra.
Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.